Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ibu bapak guru hebat. Saya Indra Wiguna, calon guru penggerak angkatan 9, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ini mencakup pemahaman tujuan pembelajaran yang jelas, menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru memastikan bahwa setiap murid memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dasar bagi praktik diferensiasi dalam memetakan kebutuhan belajar murid melibatkan 3 aspek utama, yaitu kesiapan belajar, kemampuan murid. Mengukur tingkat kesiapan belajar murid, apakah mereka sudah siap untuk belajar secara abstrak atau masih perlu belajar dan berpikir secara konkret. Menentukan jenis informasi yang harus disiapkan, apakah itu foundasional, dasar, atau transformasional, mengubah, sesuai dengan kesiapan murid. Minat belajar murid. Menyesuaikan materi pelajaran dengan minat murid, dengan menyediakan berbagai teks atau topik yang sesuai dengan minat mereka. Profil belajar murid, visual, audio, kinestetik. Memastikan aksesibilitas materi ajar sesuai dengan gaya belajar murid, misalnya dengan memvisualisasikan informasi untuk murid visual, menggunakan elemen audio bagi murid auditori, atau melibatkan gerakan dan aktivitas fisik untuk murid kinestetik. Strategi diferensiasi yang dapat digunakan dalam praktik mengajar adalah diferensiasi konten. Mengadaptasi konten pengajaran sesuai dengan tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid. Menggunakan alat seperti equalizer untuk mengukur kesiapan murid. Menyediakan materi yang sesuai dengan gaya belajar individu. Diferensiasi proses. Menggunakan kegiatan berjenjang dengan tingkat dukungan, tantangan, atau kompleksitas yang berbeda bagi murid. Memberikan pertanyaan pemandu atau tantangan yang memotivasi eksplorasi submateri yang menarik minat murid. Membuat agenda individual untuk setiap murid berdasarkan kebutuhan mereka. Variasi waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas, memberikan dukungan tambahan atau mendorong eksplorasi lebih dalam. Diferensiasi produk. Memberikan tantangan dan variasi dalam produk akhir yang dibuat oleh murid. Memberikan pilihan bagi murid dalam cara mereka mengekspresikan pembelajaran mereka. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan di kelas dengan mengintegrasikan beberapa strategi dan pendekatan yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Berikut langkah-langkah dan praktik yang dapat digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi. 1. Menemukan kebutuhan belajar murid. Guru harus memahami kebutuhan belajar individu murid, termasuk tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar. Dengan cara observasi, penilaian awal, wawancara, atau pengamatan terhadap kinerja murid. 2. Menyusun strategi pembelajaran berdiferensiasi. A. Diferensiasi konten. Konten itu adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan minat atau profil belajar murid yang berbeda atau juga terhadap kombinasi dari kesiapan minat dan profil belajar murid. Sesuaikan materi pelajaran dengan kebutuhan murid, level kesulitan yang berbeda, atau variasi dalam topik yang dijelaskan. B. Diferensiasi proses. Pilih metode pengajaran bervariasi seperti ceramah, diskusi kelompok, proyek, atau pemecahan masalah serta mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi beragam gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. C. Diferensiasi produk. Pada dasarnya mendiferensiasi produk meliputi 2 hal yang 1. Biarkan murid mengekspresikan pembelajaran mereka melalui produk akhir yang berbeda, seperti presentasi, esai, proyek seni, atau demonstrasi dan sebagainya. 2. Berikan pilihan kepada murid dalam cara mereka menunjukkan pemahaman mereka. Pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid dengan lebih baik melalui personalisasi pembelajaran, pemberian pilihan, penggunaan sumber daya beragam, tingkat kesulitan yang disesuaikan, pengelompokan yang sesuai, produk yang dihasilkan disesuaikan dengan pemahaman mereka.
Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih relevan, bermakna, dan sesuai dengan karakteristik unik setiap murid, yang pada gilirannya meningkatkan pemahaman dan prestasi mereka. Koneksi antar materi. Filosofi pendidikan. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Nilai guru penggerak. Salah satu nilai guru penggerak adalah nilai berpihak pada murid berpihak pada murid. Nilai yang telah dibahas khusus sebelumnya di modul sebagai filosofi utama dari Ki Hadjar Dewantara. Nilai ini mensyaratkan guru penggerak untuk selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Koneksi antar materi. Berdasarkan modul-modul sebelumnya dan kutipan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak memiliki karakteristik yang unik dan berbeda, dan sebagai guru penggerak adalah untuk menghormati dan menghargai keberagaman ini. Salah satu cara untuk mencapai itu adalah melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran menyesuaikan dengan keberagaman kebutuhan murid tersebut seperti menyesuaikan metode, materi, dan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar individu murid. Dengan berpihak pada murid dan memahami keberagaman karakter murid, dapat membantu setiap murid tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.